Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, seperti biasanya kita sebelum melanjutkan materi ataupun pelajaran, kita berdoa dulu. Untuk itu kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Kami persilakan. Kita untuk menambah semangat, memotivasi untuk belajar, kita seperti biasa menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Untuk itu anak-anak semuanya berdiri. Untuk lagu kita hari ini, lagu wajib nasionalnya kita menyanyikan secara bersama-sama lagu Garuda Pancasila. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat kita pun sentosa. Bina satu, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak-anak persilakan duduk kembali. Sebelum kita melanjutkan materi atau pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu seperti biasa Pak absensi siswanya. Tari Peggy Febriani, Siren Sungkar, Dita Sela Putri, Titin Agustin, Rapi Ahmad, Wijaya Saputra, Radit, Muslim, Diko, sakit gigi, Repanti, Akbar, Gilang Fernando. Sesi kita sebelum kita melanjutkan materi, Pak tanya dulu sampai di mana materi kita pada minggu yang kemarin. Tentang Pancasila. Baik, untuk judul yaitu tentang perundang-undangan. Di negara kita, negara Indonesia yang majemuk ini terdiri dari berbagai banyak bangsa, suku, agama, dan juga adat istiadat. Tentunya negara kita harus mempunyai hukum. Dan hukum itu
termuat di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara dan juga bermasyarakat. Dan oleh sebab itu hukum ini mengaitkan dan kepada seluruh masyarakatnya, baik golongan rendah, golongan menengah ataupun golongan atas, juga baik masyarakat yang tinggal di perkotaan ataupun masyarakat yang tinggal di pedesaan. Maka oleh sebab itu seluruh masyarakat, seluruh bangsa, seluruh rakyat Indonesia harus tunduk dan patuh yang namanya kepada perundang-undangan. Nah, perundang-undangan ini mempunyai tingkatan atau yang disebut dengan bahasa kerennya hierarki. Ya, jadi kalau ada yang disebut hierarki atau tingkatan itu sama saja urutan daripada perundang-undangan. Dan tata urutan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang nomor 1 ini tidak bisa dibolak-balik untuk dibuat pada urutan yang lainnya. Karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai panglima tertinggi di berbagai peraturan yang ada di negara kita. Yang kedua, TAP MPR atau ketetapan MPR. Ini hasil musyawarah wakil-wakil rakyat kita yang berkedudukan di pusat atau di Jakarta sana. Mereka bermusyawarah rapat untuk membentuk suatu ketetapan yang bisa menghasilkan tata tertib, keamanan dan peraturan yang berlaku di masyarakat agar masyarakatnya aman, tertib dan teratur. Yang ketiga yaitu undang-undang. Undang-undang ini bisa dibuat oleh pemerintah, bisa dibuat oleh para Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, baik di pusat maupun di provinsi ataupun di kabupaten. Yang keempat, peraturan pemerintah. Jadi hanya bisa yang membuatnya pemerintah saja. Coba anak-anak, yang disebut pemerintah itu siapa? Ada yang bisa menjawab dari kelompok 1? Yang disebut dengan pemerintah adalah yang pertama presiden dan wakil presiden, itu disebut dengan pemerintah. Ya, menterinya pemerintah tidak, bukan. Dia adalah aparatur sipil negara yang membantu pekerjaan presiden dan wakil presiden. Yang kedua yang disebut dengan pemerintah adalah gubernur dan wakil gubernur. Beliau mengepalai provinsi untuk menjadi dan mengatur masyarakat yang ada di provinsinya masing-masing. Yang ketiga, bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota, ya, yang berkedudukan di kabupaten atau di kota madya. Beliau disebut dengan pemerintah. Yang lainnya disebut apa? Aparatur pemerintah kabupaten atau kota madya. Yang keempat yang disebut pemerintah adalah camat dan sekretaris camat, ya. Jadi beliau disebut pemerintah. Selain daripada itu, beliau tidak bisa disebut dengan pemerintah karena dia aparatur kecamatan. Nah, di bawah pemerintah kecamatan ada yang namanya kepala desa dan lurah. Ya, lurah mengepalai kelurahan dan kepala desa mengepalai suatu desa. Beliau disebut dengan pemerintah. Di bawahnya lagi ada urutan yang terakhir di pemerintahan tata aturan pemerintah Indonesia, ada yang namanya kalau di kota itu namanya RT, rukun tetangga. Kalau di pedesaan seperti kita ini adalah kadus atau kepala dusun. Jadi kasih gaul itu tidak bisa disebut pemerintah, tapi sebagai staf pemerintah. Ini maksudnya yang keempat peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden yang membuatnya tidak lain dan tidak bukan hanya satu orang, yaitu Pak Presiden. Coba anak-anak,
Masih hafal atau masih teringat tidak urutan Presiden Republik Indonesia? Mulai dari pertama sampai yang berapa sekarang? Yang berapa yang sekarang Presiden kita yang sekarang? Ada yang tahu? Yang ketujuh. Bagus jawaban dari kelompok 2. Yang pertama siapa? Bapak Insinyur Soekarno. Yang kedua yaitu Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Soeharto. Yang ketiga Bapak Profesor Dr. Insinyur Baharudin Yusuf Habibie. Yang keempat, masih ada yang tahu atau ingat? Yaitu Bapak Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Yang kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri. Yang keenam, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Yang ketujuh yang sekarang ini adalah Pak Jokowi atau nama lengkapnya Insinyur Haji Joko Widodo, yang sering kita panggil yaitu Pak Jokowi, presiden yang paling bermasyarakat dan dekat dengan rakyat. Kalau zaman dulu presidennya kalau kunjungan ke daerah-daerah, pengawalan Papresnya cukup ketat sehingga kita tidak bisa mendatangi apalagi untuk berjabat tangan. Kalau Pak Jokowi, rakyat biasa bisa berjabat tangan, anak kecil bisa menjumpai beliau, apalagi para pejabat-pejabat yang lain. Yang keenam, peraturan provinsi, peraturan daerah provinsi atau disingkat Perda provinsi. Nah, yang membuat peraturan daerah provinsi ini adalah gubernur sesuai dengan daerahnya masing-masing. Seperti daerah kita Provinsi Sumatera Selatan yang membuat peraturan daerahnya Pak Gubernur. Siapa nama gubernur kita? Bapak Haji Herman Deru. Itu kita, ya. Beliau didampingi oleh wakilnya yaitu Iya. Yang ketujuh itu peraturan daerah kabupaten atau peraturan daerah kota madya. Kalau kita kabupaten kita ini ya. Apa nama kabupaten kita? Kabupaten Musirawas Utara, anak-anak, ya. Atau disingkat dengan Kabupaten Muraba. Yang baru mekar dari Kabupaten Induk yaitu Musirawas. Siapa nama bupatinya? Bapak Haji Edi Suharto Tony yang didampingi oleh wakilnya Bapak Haji Hidayatullah. Nah, kira-kira dari 7 peraturan perundang-undangan ini tentunya anak-anak bisa menghafal atau bisa membaca tentang peraturan perundang-undangan tata urutannya yang berlaku di Indonesia. Ngerti anak-anak? Kalau sudah mengerti, kita lanjutkan mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kita adakan presentasi dulu. Untuk yang pertama, Pak persilakan wakil ataupun salah satu anggotanya dari kelompok 1 untuk maju ke depan presentasi kita pada hari ini. Urutan peraturan perundang-undangan 1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. TAP MPRI PR. 3. Undang-Undang. 4. Peraturan Pemerintahan. 5. Peraturan Presiden. 6. Perda Provinsi. 7. Perda Kabupaten. Baik anak-anak, kita berikan semangat tepuk tangan presentasi dari kelompok 1. Kita lanjutkan presentasi dari kelompok 2. Salah satu anggotanya Data urutan peraturan perundang-undangan. 1. Undang-Undang Dasar Negara 1945. 2. TAP MPR. 3. Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah.
Silakan salah satu wakilnya. Perundang-undangan. Undang-undang 1945. 2. TAP MPR. 3. Undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan presiden. 6. Perda provinsi. 7. Perda kabupaten. Baik, kita bukan semangat juga. Yang terakhir, presentasi dari kelompok 4. Urutan peraturan perundang-undangan 1. Undang-undang dasar 1945. 2. TAP MPR. 3. Undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan presiden. 6. Perda provinsi. 7. Perda kabupaten. Baik, terima kasih. Kita beri tangan juga kelompok 4. Selesailah sudah kita presentasi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya Pak persilakan bagi anak-anak yang ingin menyampaikan pertanyaan. Ya, boleh. Apakah peraturan perundang-undangan itu bisa dibalik? Oh, tidak bisa anak-anak, karena ini adalah ketentuan yang sudah berlaku. Misalnya, ya, nomor 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ingin dibuat ke nomor 6 atau nomor 7 dibuat ke nomor 2, tidak bisa. Ini sudah pasti dan ditentukan adalah urutan yang telah ditentukan. Seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini adalah paling teratas yang mengatur semua peraturan, yang mengatur semua perundang-undangan. Maka beliau tetap dinomorsatukan sebagai panglima tertinggi dari peraturan dan perundang-undangan. Ada yang lain? Hadis. Baik, yang selanjutnya selesai soal tanya jawab, kita lanjutkan dengan materi yang akan datang. Akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, dan materi pada hari ini kita cukup sampai di sini. Yang pertama, 1. Bunyi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini yang pertama. Yang kedua, salah satu. Jadi ada 2 pertanyaan untuk anak-anak bekerja kelompok di rumah. Ya, nanti pertemuan yang akan datang dikumpulkan dan akan Pak beri penilaian. Untuk itu anak-anak, buku, pena, ataupun alat-alat tulisnya dipersilakan untuk masuk ke dalam tasnya masing-masing. Kita siap berdoa untuk pulang. Dipersilakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa pulang.
sudah beberapa kali melakukan simulasi yang sudah cukup bagus. Tinggal lagi Bapak menambahkan tugas remedial pada siswa yang mendapatkan nilai kecil. Baik Bu.